Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana biluzumil jama'ah wa nahana 'anit tafriqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara pagi, untuk menambah umur, untuk bertobat, untuk meningkatkan amal jariah, amal soleh kita, terutama pada bulan Ramadan, di pertengahan hingga akhir bulan Ramadan, di saat Lailatul Qadar insyaallah akan turun, di saat manusia-manusia semakin sibuk dengan dunianya. Oleh karena itu kita selalu mengingatkan kepada diri kami dan kita semua, mari untuk belajar terus, ta'alum, mengkaji ayat-ayat Allah agar hati ini selalu subur. Kalau tanaman tidak disiram, lama-lama menguning, layu, terus mati. Tanaman disiramnya dengan air. Kalau manusia, jiwanya disiramnya dengan ilmu, dengan zikir dan dengan doa, supaya tidak mati imannya. Nah, untuk itu mari kita mengkaji. Pada bagian kali ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang bulan Ramadan adalah bulan jihad, bulan perjuangan. Syahrul jihad. Jihad itu artinya kesungguhan, segala daya upaya untuk meraih sesuatu. Dalam hal ini adalah ridha Allah. Kalau kita mengawali dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 183 kan, tentang kewajiban puasa. Dan hanya satu ayat nih tentang puasa Ramadan. Kalau sholat banyak ayat kan, zakat juga. Tapi kalau puasa Ramadan khusus satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kunci yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai keyakinan pada Allah. Kunci kesuksesan adalah keyakinan. Apapun itu pekerjaan, itu harus yakin dulu. Yakin nggak dengan yang dilakukan? Kalau nggak yakin, susah rasanya dia sukses. Apalagi ini sukses untuk meraih gelar takwa. Kita harus yakin bahwa puasa Ramadan ini kewajiban. Memang puasa Ramadan itu memberi manfaat buat kita. Puasa Ramadan itu akan meningkatkan derajat kita ke level yang tertinggi kan, setelah Islam, iman, kemudian takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, Al-Hujurat 13 ya. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu yang derajat takwanya tertinggi. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah tuh nggak melihat penampilan fisik kita, ila malikum amwalikum, harta kita, kedudukan kita, enggak, itu enggak dilihat sama Allah. Apa yang dilihat? Illa qulubikum, hatimu, ikhlasmu, wa amalikum, dan amalmu. Jadi hati yang ikhlas dan amal yang ikhlas. Soal materi itu titipan, kedudukan itu titipan atau amanah. Dan titipan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya kemarin saya mempelajari di podcast itu, berat mana puasanya orang miskin sama orang kaya. Ya orang miskin, orang lebih berat puasanya orang kaya. Orang miskin udah biasa ya, makan kurang udah biasa. Orang kaya harus mengurangi yang biasa makan kambing, makan rendang, makan mewah, segala macam makanan. Banyak yang
nggak boleh lagi. Padahal tiap hari pagi, siang, sore, malam. Kalau orang miskin saya paling ninggalin tempe doang. Artinya memang berat bagi. Tapi nah tadi ya ayyuhalladzina bagi orang-orang beriman nggak ada berat. Karena perintah Allah itu nggak ada yang melampaui batas manusia. Semuanya sesuai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah dalam hal jihad perjuangan ini tadi makna secara singkat. Nah dalam hal ini syahrul jihad ada 4. Pertama, Ramadan sebagai bulan jihad, yaitu jihadun nafs, jihad mengendalikan nafsu. Makanya kenapa ada orang puasa katanya setan dibelenggu kan, tapi mengapa masih berbuat dosa di terminal-terminal, mohon maaf, di tempat-tempat, padahal fisiknya kuat kan, tapi kenapa nggak puasa? Jadi puasa bukan soal fisik kuat, keimanannya. Itu ada orang Inggris masuk Islam karena melihat orang Gaza berpuasa. Ini orang Inggris nih, relawan, dia mau ngirim bantuan ke Palestina di jalur Gaza. Lah pas bertepatan dengan bulan Ramadan, dia lihat dah orang-orang Gaza yang tertindas di blokade kok masih sempat-sempatnya berpuasa. Menurut dia, kenapa Anda berpuasa? Ini perintah Allah. Yang kedua, untuk mewujudkan solidaritas. Lah Anda kan sedang terjajah. Dia bilang masih ada yang lebih rendah, lebih teraniaya dari saya yang di penjara-penjara itu, coba yang di camp-camp yang nggak jelas. Nah sejak itulah relawan tadi, saya lupa namanya, akhirnya masuk Islam. Betapa indahnya Islam masih peduli kepada orang lain, padahal dia sendiri sedang kesulitan. Kita orang-orang yang kaya, apa kepeduliannya? Nah sejak itulah dia jadi relawan yang terus ngirim bantuan, mengumpulkan ke. Jadi karena dia mampu mengendalikan diri. Penyebab orang-orang terjerumus ke dalam jurang nista, para pejabat, orang-orang yang punya pangkat, kedudukan, kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Gajinya berapa? Mereka anggota DPR itu minimal 30 juta. Oh, presiden, direktur segala macam udah. Ya, kalau kita mungkin nggak sempat ngitung tuh, setahun belum tentu. Tapi kenapa masih berbuat korup, mengambil uang yang bukan haknya? Karena dia nggak bisa mengendalikan diri. Rasul mengatakan laisal ghina, dia bukan orang yang kaya, dia orang miskin, miskin jiwanya. Orang kaya itu yang jiwanya qanaah. Alhamdulillah bulan ini, hari ini kita dapat sekian, kita syukuri, kita keluarkan infaknya sambil mohon itu orang yang kaya, karena dia tidak tergantung pada orang lain dan tidak mengambil yang bukan haknya. Itu orang yang kaya. Kalau yang tadi miskin, nggak cukup, akhirnya yang nggak berkah, memang nggak cukup. Nah yang pertama tadi Ramadan adalah bulan jihad nafs, latihan mengendalikan dengan cara berpuasa. Mau makan, saya sedang puasa. Mau minum, mau menghujat, ini kan rame nih, timnas Israel nggak boleh masuk, Indonesia nggak jadi tuan rumah. Akhirnya jadi saling menyalahkan. Saya baca di sosmed ya, menghujat sampai, mohon maaf, kata-katanya nggak pantas untuk orang-orang yang berpuasa. Kalau berpuasa ini imun, saya puasa. Menurut salah seorang ulama, agama itu, bola itu bukan agama, permainan dunia. Jadi jangan sampai memecah belah. Yang agama itu belajar, tafsir, mengajarkan ini. Itu hanya permainan. Kalau memang nggak diterima tuan rumah, ya sudah, kita mencoba lagi. Dan Indonesia tuan rumah kan bukan karena prestasi, tapi karena tuan rumah kan, giveaway. Kalau prestasi, ranking Indonesia itu masih di bawah Palestina, 100 sekian rankingnya. Jadi harus terus meningkatkan diri ya. Tentunya kecewa sebagai tuan rumah, tapi jangan terlalu berlebihan lah, itu bukan agama, itu permainan semata. Ini yang pertama ya, kita mari melatih diri yang untuk mengendalikan nafsu. Yang kedua nih, Ramadan disebut bulan jihad adalah jihad melawan setan. Nah setannya kan sudah dibelenggu. Ini makna dibelenggu tidak seperti di manusia dirantai, diborgol. Dibelenggu itu berarti godaannya sempit, tidak seleluasa pada bulan lain. Nah, orang setan aja dibelenggu sempit, kenapa kita masih ya berbuat mungkar, berbuat maksiat? Berarti kan nafsu kita nih. Jadi setannya, padahal nanti bulan lain gimana? Nah, mumpung sedang sempit, kita hajar terus setan. Padahal godaan setan itu inna kaida syaitan kana dha'ifa. Godaan setan itu lemah sebenarnya. Itu surat An-Nisa 76. Misalnya ada suara azan manggil kita, setannya kan membujuk-bujuk walaupun lagi dibelenggu, jangan, masih ngantuk. Kalau kita lawan bismillah berangkat,
lemah setan, nggak bisa, cuma bisikin doang. Mau korup nih, yang korup punya jabatan nggak? Punya dia. Orang kejelata apa yang dikorup, paling korup waktu doang dia. Setannya bisik ini nanti buat tambahan nih, buat THR, buat nambah tanah segala macam. Kalau kita enggak, udah setannya lemah. Setan tuh nggak bisa maksa. Nah itu setan itu Allah sebutkan karena dhaifan. Lah lemah kok kita ikut-ikutan. Nanti di akhirat nih, atau nanti apa sebelumnya nih, ketika tadi ayatnya pas dibaca nih sama putra Ananda nih. Tadi kan sebelumnya saya nanya, Bid, yang setan kan tidak menggoda ilal mukhlasin surat apa ya? Enggak jawab. Jawabannya waktu ngimami tadi. Ila ibadakal mukhlasin ya, surat Al-Hijr ayat 40. Setan bersumpah, saya akan goda manusia karena saya sudah diturunkan di muka bumi. Saya akan goda manusia dari kanan, dari depan, dari atas dengan berbagai cara. Saya akan goda manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kata Allah, silakan goda manusia. Setannya ngomong sendiri, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali kuncinya setan ngasih sendiri, kecuali ya Allah hamba-hambamu yang ikhlas, itu yang nggak bisa saya goda. Jadi kata kuncinya lagi-lagi di ikhlas. Mau infak, setannya goda nggak? Jangan banyak-banyak. Ya Roisya, jangan yang merah-merah, yang apa itu, yang ungu aja deh. Yang 2000-an aja. Itu setannya goda. Tapi kalau kita bismillah, ya minimal yang biru. Keluarin, lemah dia. Karena dia ikhlas. Setan nggak bisa goda yang ikhlas. Malam-malam jam 3 ya suruh sholat nih, sholat malam, tahajud. Ngantuk kan dikencingi kita bismillah berangkat, wudhu, sholat. Karena ikhlas kepada Allah nggak bisa digoda. Ini setan sendiri yang ngasih kuncinya. Yang tidak bisa saya goda adalah orang-orang yang ikhlas. Dan di akhirat nanti ketika rombongan manusia bersama iblis, setan dicemplungkan naudzubillah ke dalam neraka. Setan berpidato lagi nih iblisnya nih. Karena manusia-manusia yang terbawa, kalau kata orang sini kan, lu gara-gara lu sih gua masuk neraka begini, gimana? Mana pertanggungjawaban ente kan? Pertanggungjawab lu gimana? Fala talumuni walumu anfusakum. Kamu cerca diriku, cercalah dirimu sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Kamu tidak bisa menolong saya pun tidak bisa nolong kamu. Saya kan cuma ngajak. Waktu di dunia cuma ngajak maksiat, ngajak dosa, salah sendiri mau ikut saya, kan buat nemenin saya, lumayan kan nemenin saya di neraka. Coba kalau nggak ikut saya tuh yang di surga tuh. Jadi setan udah oleh Allah sudah ditampakkan nanti akan seperti ini pidatonya. Lah kok diikutin. Nah itu diantaranya perjuangan kita. Mari bulan Ramadan ini makin kuat perjuangan kita melawan setan. Setan bisa dihambat dengan apa? Dengan tadarus Al-Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan sholawat. Udah deh, mumpung lagi lemah kita hajar sekalian. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, yang lebih hebat lagi adalah jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang kufar. Ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafikin. Orang-orang kafir dengan kufar beda. Kalau kufar itu orang kafir yang menyakiti umat Islam, memusuhi. Sebab ada orang kafir yang tidak menyakiti, dia non muslim tapi dia tidak menyakiti, berdampingan secara damai. Tapi kalau Zionis misalnya, dia kufar, dia ingkar kepada Allah, dia menyakiti, menjajah, membombardir warga Palestina muslim di sana, itu kufar. Apa kewajibannya? Jahidil kufar, jihad dia, lawan dia dengan berbagai cara, semua lewat cara. Kalau bahasa kitanya lewat dunia politik, olahraga termasuk, semuanya harus melawan. Makanya tidak heran bukan hanya 1-2 orang, puluhan orang atlet nih yang menolak bertanding melawan Israel. Ada atlet judo dari Tunisia, saya nggak mau melawan atlet dari Afgan, saya tidak mau. Tapi karena kalau saya melawan berarti saya mengakui negara dia. Banyak itu perjuangan dia. Saya melawannya dengan cara ini soalnya. Dan jangan lupa Argentina pernah waktu zamannya Higuain, dia menolak bertanding melawan Israel. Padahal bukan Muslim lah. Bang Dodo ya, Ronaldo, CR7 ketika bertanding kan biasa tukas jersey kaos sama orang Israel. Waktu pernah, tapi dia nggak mau, saya nggak mau sama orang Israel tukar baju ini. Jadi artinya sisi kemanusiaan. Jadi untuk membebaskan Palestina cukup dibutuhkan orang yang punya hati kemanusiaan.
Kalau udah punya jiwa kemanusiaan. Dan yang membela Palestina bukan hanya Muslim loh. Rakil Khori itu yang dia orang Kristen non Muslim bangsa Amerika yang berani menghadang bulldozer. Dia mati badannya remuk di bulldozer oleh tentara Zionis non Muslim. Ya Khori ya. Ada yang nanya, "Saat masuk surga enggak?" Waduh. Itu urusan Allah. Ya kan dia non Muslim. Sisi kemanusiaannya dia membela kemanusiaan Palestina. Lah kita kok orang Muslim gimana kalau nggak bela saudara-saudara kita? Nah itu. Kemudian yang lebih berat lagi, wal munafikin, jihadlah orang-orang munafik. Gimana caranya? Orang munafik itu agamanya Islam apa orang kafir? Orang munafik Islam. KTP-nya Islam, dia bersyahadat. Tapi dia tugasnya mengacak-acak perjuangan umat Islam, menghambat seperti kekalahan perang Uhud karena orang-orang munafik, oh jangan berangkat, ini kan lagi musim panas begini, lawannya berat lagi kan. Sebagian sepertiga nggak berangkat. Setelah berangkat ngomong lagi, ini jangan, wah pokoknya itu aja. Muslim dia. Sampai Umar marah, nih ya Rasul, saya penggal yang kepalanya satu-satu kan. Ini orang-orang yang munafik begini. Kata Rasul, jangan. Dia kan bersahadat. Nanti bagaimana musuh-musuh Islam melihat Rasul membunuh sahabatnya? Itu berat, itu lebih berat karena dia berada di seperti musuh dalam selimut. Dia berada di barisan muslimin. Coba banyak orang-orang yang KTP-nya Muslim, tapi kata-katanya, suaranya di medsos malah menghujat Islam. Nah ini kan yang harus kita waspadai. Jadi perjuangannya lebih berat. Nah cara perjuangannya kita jangan ikut mereka. Dan yang terakhir adalah jihad melawan orang-orang yang zalim, orang yang menganiaya saudaranya, memperlakukan saudaranya dengan tidak. Bisa jadi orang Muslim juga dia sebarisan dengan munafikin. Caranya bagaimana? Man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi. Ubah itu perbaiki dengan tanganmu, kekuasaanmu, kedudukanmu. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisanihi, dengan lisanmu, dengan tulisanmu ya di kantor Vitamina, dengan tausiah ubah dia. Kalau nggak bisa, ada kemungkaran. Kalau saya datang ada orang lagi main judi, berani nggak gebrak itu meja? Wah bisa dikeroyok ya. Ngomong, jangan main, diomong juga. Fabi kolbihi, minimal dalam hati mengingkari. Wadzalika ad'aful iman, tapi iman paling lemah. Ya Allah, iman saya kalau hal ini kok lemah ya. Tapi nanti ganti dengan yang lain, waktu belajar Quran, ngaji segala macam. Jadi saling melengkapi. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita melihat 4 sisi tadi, perjuangan bulan Ramadan masih panjang. Ini sudah setengah main ya. Ya udah 4:13. Jadi kalau permainan bola itu babak penyisian banyak apa sedikit? Kalau seperempat final, sedikit. Semifinal, final tinggal 2. Ini hampir sama nih. Kalau awal penuh, ini masih penuh ya, insya Allah. Tapi dibanding hari pertama gimana? Ada kemajuan ya? Iya kemajuan tuh, sopnya maju. Yang tadinya 5 sop jadi 4 ya. Kalau bisa mundur terus ya Roy, sopnya nambah karena Lailatul Qadarnya justru datang di akhir-akhir ini. Makanya kenapa ada iktikaf? Karena di situ akan ada Lailatul Qadar. Akan dipenuhi iktikafnya. Kalau di Cilengsi ada yang masih kerja, pulang kerja sore malamnya iktikaf, pagi berangkat lagi. Sesuai kadar kemampuan yang bisa full penuh. Kalau enggak kita yang menghidupkan sunnah, siapa lagi? Jadi ini para hamba Allah, mari kita jadikan Ramadan ini memang bulan jihad, bulan perjuangan. Jihad melawan, mengendalikan diri supaya sukses dunia akhirat, kemudian jihad melawan setan yang menggoda kita, jihad melawan orang-orang kafir, jihad melawan orang-orang yang zalim, dan itu dilakukan secara terpimpin berjamaah. Nggak bisa sendiri-sendiri, mesti ada al-imam junnah. Bentengnya itu ada imam yang memberikan arahan kepada kita. Kita enak, ada apa-apa, ada arahan imam, kita tinggal ikuti. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu di pertengahan hingga akhir Ramadan untuk istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka